pejuang IPA, bertemu kembali ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Sebelum mempelajarinya, coba kamu pahami dan amati ketiga kasus berikut ini ya. Check it out. Coba kamu lihat, ada seseorang yang sedang memasak air dengan panci, namun ketika orang itu menyentuh ganggang pancinya, ia merasakan panas. Padahal ganggangnya tidak tersentuh langsung oleh api. Mengapa demikian? Nah, dari kasus pertama, ganggang wajan ketika dipanaskan tidak ikut bergerak, hanya saja terasa panas pada ujung ganggangnya. Tetapi kenapa ya ketika kamu memanaskan air atau merebus air di dalam panci, airnya ikut bergerak juga? Selanjutnya, pernahkah kamu ikut berkemah dalam kegiatan pramuka? Ketika berkemah, biasanya kamu bersama temanmu akan menyalakan api unggun, lalu duduk mengelilingi api unggun tersebut. Akibatnya, kamu dan temanmu akan merasakan panas apabila di dekat api unggun. Mengapa demikian? Ketiga kasus ini ada hubungannya dengan materi pada hari ini, yakni tentang perpindahan kalor. Untuk itu, cobalah kamu buat rumusan masalah atau pertanyaan terkait ketiga kasus tersebut ya. Catat pada lembar kerja yang telah diberikan. Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan ada pula yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor yakni ada besi, kemudian tembaga, aluminium, dan sebagainya ya. Nah, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut isolator ya anak-anak. Contoh benda isolator yaitu kain wol, plastik, kemudian kaca. Sebenarnya contoh-contoh benda isolator ini sangat banyak di kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, di sini terdapat kayu, emas, air, kapas, karet, dan juga seng. Nah, benda-benda ini sering kita temui dalam kehidupan ya. Untuk itu, coba kamu kelompokkan yang mana alat yang termasuk bahan konduktor dan mana yang isolator. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konduksi, konveksi, dan juga radiasi ya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel pada benda itu. Jadi, kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak berpindah. Contohnya, sendok yang terbuat dari besi akan terasa panas jika salah satu ujungnya dipanaskan. Selanjutnya, perpindahan konveksi nih. Perpindahan konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi misalnya ketika kita memanaskan air, ada gerakan-gerakan air yang naik turun. Ini artinya partikel-partikel airnya juga ikut bergerak. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah, sehingga air yang berada di bagian bawah memiliki suhu yang berbeda dengan bagian atas. Perbedaan suhu ini akan menimbulkan arus konveksi, dan pada akhirnya air yang di dalam panci akan sama-sama panas ya. Contoh lain dari perpindahan kalor secara konveksi adalah angin darat dan angin laut. Untuk itu, coba kamu jelaskan bagaimana proses terjadinya angin darat dan angin laut secara konveksi. Oke, selanjutnya perpindahan secara radiasi.
Perpindahan secara radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah, kamu akan merasakan panas saat berjalan di tengah hari yang sangat cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap kalor secara radiasi, yang besarnya itu bergantung pada suhu benda dan warna benda. Jadi nih, jika benda lebih panas dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka benda itu akan memancarkan atau melepaskan kalor ke lingkungannya. Dan sebaliknya ya, jika benda lebih dingin dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka benda itu akan menerima kalor dari lingkungannya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya bahwa warna juga mempengaruhi jumlah kalor yang diserap oleh benda. Semakin gelap benda, maka semakin besar kalor yang diserap atau diterima dari lingkungannya. Contohnya deh, ketika kamu menjemur pakaian berwarna hitam dan berwarna putih, maka pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan warna putih. Nah, hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih ya. Oke, setelah kamu memahami proses terjadinya perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi, berdasarkan ketiga kasus yang telah ditayangkan di awal video, coba kamu buat hipotesis berikut ini ya. Nah, untuk membuktikan hipotesis kamu benar atau tidak, coba kamu lakukan ketiga percobaan berikut, yaitu percobaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Selamat mencoba! Setelah kamu melakukan percobaan yang pertama, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar ya. Nah, setelah kamu melakukan percobaan kedua, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nah, setelah kalian melakukan percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang ketiga, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Bagaimana? Kalian telah melakukan percobaan dan mengumpulkan data, bukan? Untuk itu, cobalah kalian buat kesimpulan dari hipotesis yang telah kalian jabarkan. Catat pada lembar kerja ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang perpindahan kalor. Kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya tentang mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh manusia dan hewan. See you next time.